Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Financial Investment bersama saya, Sinta Aryani. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok aset finansial dan instrumennya, khusus untuk obligasi. Yuk kita lanjutin ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang obligasi. Apa sih yang disebut dengan obligasi? Obligasi pada dasarnya adalah surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk jangka waktu tertentu dengan nominal tertentu dan dapat dipindahtangankan. Dengan berinvestasi di obligasi, investor mendapatkan kompensasi berupa kupon. Kupon inilah yang kita sebut sebagai return atau pengembalian. Apabila Anda masih ingat tentang investasi ya, komponen dari investasi itu apa aja? Salah satunya adalah return. Nah, return ini untuk obligasi ada pada kupon. Nah, kupon ini nilainya tetap dan diberikan hingga obligasi jatuh tempo. Dan kupon ini diberikan secara periodik, ya otomatis kepada pemegangnya. Sebenarnya, obligasi ini adalah sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana pinjaman jangka panjang. Nah, obligasi ini diterbitkan melalui Bursa Efek Indonesia. Kalau kita bicara tentang kupon, kupon itu tergantung dari rating dari sebuah obligasi. Ya, jadi makin bagus ratingnya, biasanya kuponnya makin rendah karena dia mencerminkan risikonya. Kemudian apabila kita juga bicara tentang investasi itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen pengembaliannya atau return, yang kedua adalah komponen capital gain. Tadi kita sudah bicara tentang pengembaliannya atau return yang ada pada kupon. Nah, sekarang di manakah letak dari capital gain-nya atau penambahan nilainya? Penambahan nilai dari obligasi bisa dilakukan atau bisa terjadi apabila obligasi tersebut kita lakukan jual beli di pasar sekunder. Jadi, dengan berinvestasi obligasi, seorang investor bisa mendapatkan dua macam keuntungan. Yang pertama capital gain-nya, dan yang kedua adalah return atau pengembalian. Oke, sekarang kita akan bahas macam-macam dari obligasi. Ya, obligasi itu ada 3 macam pada dasarnya. Yang pertama adalah obligasi korporasi, yang kedua obligasi pemerintah atau obligasi negara, dan yang ketiga disebut dengan medium term note atau MTN. Nah, kita bahas ya masing-masing secara singkat aja ya. Apa itu yang dimaksud dengan obligasi korporasi? Obligasi korporasi itu pada dasarnya obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan ketika perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang. Perusahaan apa yang bisa mengeluarkan obligasi? Yaitu perusahaan-perusahaan, baik itu dia swasta, ya BUMN atau BUMD. Ya. Nah, kemudian obligasi korporasi itu memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Nah, risiko obligasi itu salah satunya dipengaruhi oleh kredibilitas perusahaan. Nah, tingkat risiko dari sebuah obligasi itu pada dasarnya tercermin di mana? Tercermin pada kuponnya ya. Kalau kita lihat di sini adalah bunga per tahun. Nah, bunga per tahun ini adalah yang disebut dengan kupon yang kita sebut-sebut sebelumnya itu ya. Ini adalah kupon atau janji yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang obligasinya. Nah, kalau misalkan dia berarti 16,8%, itu artinya kupon itu akan diberikan kepada pemegangnya sebesar 16,8% dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh pemegang obligasi tersebut ya. Nah, karena obligasi ini biasanya kupon itu diberikan biasanya 3 bulan atau 6 bulan sekali ya kalau untuk obligasi korporasi. Nah, dengan demikian nilai 16,8 ini dibagi sesuai dengan periodenya dalam 1 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh-contoh ya dari obligasi korporasi ya. Ini ada, biasanya mereka mengeluarkan nama-namanya berdasarkan seri-serinya. Jadi mereka mengeluarkan itu berurutan ya, berurutan berdasarkan serinya. Nah, di sini ada contohnya dari Kapuas Primacoal, dari Adikarya, dan lain-lain. Kalau kita lihat ya penerbitannya juga lumayan lama ya, dari tahun 2018 misalnya sampai tahun 2023. Kemudian ada yang cuma 3 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, panjangnya ini tergantung dari kemampuan yang bisa diberikan oleh perusahaan tersebut ya ketika mereka membutuhkan pendanaan dan jangka panjang ya, kapan mereka bisa melunasinya. Oke, itu adalah obligasi korporasi. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang obligasi negara. Ya, tadi kalau kita udah bicara tentang obligasi korporasi,
itu dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kalau obligasi negara itu siapa yang mengeluarkan? Obligasi negara yang mengeluarkan adalah negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Nah, obligasi negara ini biasa disebut juga dengan surat utang negara atau SUN. Ya, nah SUN ini atau obligasi negara ini itu dijamin ya oleh pemerintah. Jadi pemegang obligasinya dijamin untuk mendapatkan kupon dan pokoknya ya oleh negara Republik Indonesia. Saat ini SUN itu diterbitkan berbentuk script plus. Apa maksudnya script plus? Jadi nggak ada warkatnya. Jadi dilakukan secara elektronik, ya, secara otomatis tiap bulannya itu kupon akan masuk ke dalam rekening dari investornya. Kemudian ketika jatuh tempo, uang dari investor itu kembali ke rekening investor tersebut. Ada dua macam obligasi negara ya. Obligasi yang pertama disebut dengan SPN atau surat perbendaharaan negara. Yang kedua adalah disebut dengan obligasi negara berjangka. Bedanya apa? Kalau surat perbendaharaan negara atau SPN itu tenornya cuma sampai 12 bulan. Oke, dan pembayaran bunganya hanya secara diskonto. Ya, dan obligasi ini dijualnya secara denominasinya besar, sehingga dia bentuknya non-retail dan dibeli oleh investor institusi. Berbeda dengan obligasi negara berjangka. Dia tenornya itu lebih dari 12 bulan, dan biasanya pembayarannya itu kupon, atau kadang-kadang juga dengan pembayaran secara diskonto bunganya. Nah, inilah yang obligasi negara berjangka ini yang dijual kepada rumah tangga karena sifatnya retail, denominasinya kecil, ya. Jadi siapapun bisa membelinya. Kemudian secara bunganya atau kuponnya, obligasi negara tuh juga dibagi menjadi dua macam. Ada obligasi yang mempunyai fixed rate, maksudnya apa? Kuponnya tetap. Jadi tiap bulan investor itu mendapatkan kupon yang besarnya tetap, yang sudah dijanjikan. Ya, kemudian ada bentuk obligasi yang punya variable rate, artinya apa? Kuponnya mengambang. Jadi tingkat kuponnya berubah-ubah setiap bulannya. Ya, itu jadi perbedaan atau karakteristik dari obligasi negara. Nah, kemudian apa sih contoh-contohnya dari obligasi negara itu? Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ada yang disebut dengan ORI, mungkin ada yang pernah dengar ya, atau mungkin udah berinvestasi di ORI. ORI itu adalah obligasi retail Indonesia. Jadi sifatnya setiap orang di Indonesia, individu di Indonesia boleh membelinya. Nah, ini masuk ke dalam obligasi negara berjangka. Kemudian sukuk retail juga sama ya. Cuman ini sifatnya adalah syariah sukuk retail ini. Kemudian ada sukuk negara tabungan atau ST. Kemudian ada fixed rate dan ada variable rate. Untuk lebih mendalamnya nanti ada bahasan khusus tentang obligasi negara. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang medium term note atau MTN. Ya, apa bedanya medium term note atau MTN ini dengan obligasi negara dan obligasi korporasi? Ya, jadi kalau MTN ini dia adalah efek atau surat utang ya yang diterbitkan tanpa melalui penawaran. Jadi beda dengan yang dua tadi. Yang dua tadi selalu ada penawaran di awalnya. Nah, ini disebut dengan EBUS ya atau efek tanpa penawaran umum. Sama seperti obligasi negara dan obligasi korporasi, dia sifatnya juga scriptless ya atau secara elektronik. Nah, kemudian karakteristiknya yang ketiga adalah memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun ya. Jadi mirip seperti obligasi negara. Ya, dengan nilai penerbitannya paling sedikit 1 miliar. Nah, ini dia ada minimumnya. Minimumnya minimal adalah 1 miliar atau kurang dari 1 miliar rupiah yang penerbitannya dilakukan beberapa kali. Jadi kalau dia menerbitkan kurang dari 1 miliar itu diterbitkan dalam beberapa kali. Ya, jadi ada serinya. Ya, dalam 1 tahun sehingga mencapai nilai paling sedikit 1 miliar rupiah. Jadi ada batasannya juga ya dalam 1 tahun dia harus bisa mengeluarkan beberapa kali atau dia harus bisa mendapatkan uang beberapa kali sampai akhirnya dalam 1 tahun dia bisa mengumpulkan minimal 1 miliar rupiah. Oke. Dan MTN ini diperingkat atau dijamin dengan jaminan paling sedikit ya 100% ya. Jadi emang harus 100% dari nilai nominal MTN-nya. Jadi ada jaminannya. Kenapa MTN yang seperti apa yang memerlukan jaminan? Yaitu MTN yang bukan dikeluarkan oleh pihak emiten.
Pihak emiten ini apa? Pihak emiten ini adalah pihak yang udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mereka nggak perlu memberikan jaminan 100% ini. Gitu ya. Ini khusus buat perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, atau dia bukan perusahaan publik. Oke, ini sebagian dari karakteristik MTN. Kita lanjut ya ke karakteristik berikutnya. Karakteristik lain dari MTN itu adalah dia hanya dapat dibeli kembali setelah 1 tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi e-busnya tadi. Ya, kemudian satuan pemindah bukuan dari MTN itu paling sedikit 25 juta. Jadi kelipatannya adalah 25 juta rupiah. Ya, kemudian bedanya dengan obligasi korporasi dan obligasi pemerintah ya, jumlah pemegang MTN ini nggak boleh lebih dari 49 pihak ya. Kalau obligasi pemerintah atau obligasi korporasi itu siapapun boleh. Jadi banyak sekali pemegang-pemegangnya ya obligasi tersebut. Tapi kalau MTN maksimum cuma 49 pihak. Ya, kemudian ya juga yang boleh beli cuma pemodal profesional. Jadi artinya apa? Karena denominasinya dia besar. Ya, jadi enggak bersifat retail ya, kayak obligasi pemerintah yang berjangka. Oke, dan apabila dilakukan penerbitan bertahap, maka dilakukan selama periode 2 tahun. MTN ini bisa dikonversi menjadi saham ya, dan ini tadi seperti kita sebutkan bahwa ada aset yang diagunkan ya, yang digunakan sebagai agunan atau jaminan. Oke. Nah, sekarang kita bahas karakteristik lainnya dari MTN ya. Jadi untuk perusahaan penerbitan MTN ini dia biasanya biayanya lebih murah ya, karena tidak memerlukan aspek legal yang rumit seperti ketika perusahaan menerbitkan obligasi perusahaan ya, atau korporasi. Nah, kemudian juga kenapa perusahaan mengeluarkan MTN? Biasanya perusahaan mempunyai kebutuhan jangka pendek. Beda dengan tadi obligasi korporasi dan obligasi pemerintah itu jangkanya jangka panjang. Nah, kalau MTN ini dia butuhnya jangka pendek dan menengah. Dan biasanya dia punya kebutuhan yang secara berkesinambungan ya, atau secara teratur. Nah, kemudian risiko yang terkandung dari MTN ini relatif lebih tinggi ya. Karena karakteristik dari MTN itu sendiri ya, dan bisa jadi ada kemungkinan gagal bayarnya. Salah satu karakteristiknya adalah MTN ini nggak dijamin oleh LPS karena dia bukan produk perbankan ya, makanya dia juga punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi negara atau obligasi pemerintah. Nah, tadi kita udah bahas secara singkat ya, obligasi-obligasi dan jenis-jenisnya mulai dari obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan MTN. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut ya tentang bagaimana cara kerja obligasi, itu akan Anda bisa saksikan di video-video yang berikutnya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.